Sejumlah warga yang berasal dari Kabupaten Pesawaran yang berjumlah sekitar puluhan orang melaporkan PT Perkebunan Nusantara atau yang biasa dikenal dengan PT PN7. Sejumlah warga tersebut melaporkan PT Perkebunan Nusantara dikarenakan adanya dugaan tindak pidana korupsi. PT PN7 dilaporkan oleh warga di Polda Lampung pada hari Jumat 5 Agustus 2023. Berkas laporan telah diterima oleh Disreskrimsus Polda Lampung dengan nomor 03017 FMPB 7 2013. Salah satu pelapor yang bernama Tanjung menjelaskan bahwa ia dan temannya ingin melaporkan PT PN7 yang sudah puluhan tahun menguasai dan mengelola lahan seluas 329 hektar di Tanjung Kemala, Desa Taman Sari, tanpa memiliki bukti atas hak kepemilikan yang sah. Selain itu, Tanjung mengatakan adanya indikasi pajak yang tak pernah dibayarkan oleh pihak PT PN7 kepada negara. Terdapat hasil yang didapat atas pengelolaan lahan selama puluhan tahun, berupa perkebunan karet seluas 329 hektar, yang dipastikan telah merugikan terhadap keuangan negara. Lebih lanjut ulah PT PN7 terhadap lahan nomor 4 Tanjung Kemala, Desa Taman Sari, yang seluas 135 hektar, yang tanpa memiliki bukti surat HGU, telah mengalih fungsi lahan seluas 135 hektar, yang disewakan senilai 4-6 juta rupiah per hektar kepada pihak PT swasta, tanpa bukti kejelasan kemana uang dari hasil menyewakan lahan itu disetorkan. Pihaknya berharap Polda melalui penyidik Tipikornya segera memproses laporan yang telah mereka buat. Pihaknya juga selalu siap memenuhi panggilan Polda apabila pihak Tipikor memerlukan tambahan bukti atau saksi yang diperlukan. Di Polda pada hari ini untuk melaporkan istilahnya tindakan melawan hukum. Yang kami laporkan adalah PTPN PT PN7 Wahid Dulu, di mana mereka istilahnya selama ini sudah puluhan tahun melaksanakan aktivitas perkebunan ini tanpa surat di lahan seluas 329 hektar. Nah, kemudian juga mereka ini karena tidak punya surat, maka lahan tersebut selama ini juga tidak dibayarkan pajaknya karena memang mereka tidak punya surat. Kemudian hasil daripada perkebunan tersebut ini nggak jelas juga kemana setorannya karena memang tidak terdaftar di pusat. Nah, kemudian juga kita melaporkan tentang HGU yang mereka kuasai itu HGU 04. Nah, HGU 04 itu adalah untuk penanaman karet. Nah, di sini ada ahli fungsi. Nah, tapi ahli fungsinya juga sangat ngawur karena disewakan oleh PT, ya kan? Jadi sekitar 135 hektar ini disewakan kepada sebuah PT. Nah, ini harganya sekitar 4-7 juta per hektarnya. Nah, ini juga nggak jelas juga dana sewanya ini kemana larinya, ya kan? Apa ada oknum, apa kemana, ini nggak jelas juga. Jadi penyidik yang bisa menjelaskan nanti kemana ininya kan. Tapi semua sudah kita sampaikan juga. Nah, kemudian juga kita ini istilahnya menyampaikan bahwa tanah yang memang tidak dikuasai, yang dikuasai oleh mereka saat ini adalah penyerobotan dari lahan-lahan masyarakat dulu, ya kan? Masyarakat di sana itu di Tanjung Kemala itu semenjak tahun 54 itu sudah babat alas kalau dulu, ya kan? Nah, setelah tahun 65 sampai 74 maka PT PN ini melalui Pak Nababan namanya. Dia ini adalah wakil direksi PT PN7 waktu itu. Nah, ini dengan alasan pelurusan batas, nah ini menguasai lahan-lahan masyarakat. Saat itu masyarakat yang tidak mau untuk lahannya diambil oleh PTP disebut dengan PKI. Zaman itu tentu saja, ya kan, orang kalau udah sebut dengan PKI ya takut luar biasa. Akhirnya ya mau nggak mau akhirnya diserahkan kepada mereka. Nah, inilah beberapa item yang kami laporkan artinya di Polda supaya memang ini nanti dikenai. Untuk tanggapan sendiri dari Polda atas laporan ini seperti apa? Ya, tadi kita sudah ketemu di bagian khusus ya, tentu juga mungkin ini arahnya lebih tepat kepada Tipikor karena di sini keuangan negara, ya kan, memang kita fokus pada kerugian negara yang akan kita laporkan ini dengan tidak membayar pajak, dengan hasilnya ini disetorkan kemana, ya kan, kemudian uang sewa ini larinya kemana gitu kan, memang ini negara yang dirugikan. Kalau masyarakat dirugikan yaitu ketika lahannya ini memang dikuasai oleh PTP. Diperkirakan berapa itu Bang kerugiannya? Ya, Perkiraannya berapa nih kerugiannya? Oh, kalau memang ini nggak bayar pajak dari tahun 70-an ya mungkin bukan miliaran, bisa triliunan ini.
luar biasa ini sebenarnya. Jadi poin laporan kita itu penyelewengan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Negara. Jadi mereka menguasai lahan dan mengelola lahan perkebunan ini istilahnya merugikan negara. Karena itu tadi, ya kan, mereka tanpa surat, ya kan. Hasilnya kemana kalau memang ini tanpa surat? Kan hasilnya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tanah ini nggak punya surat, tentu nggak bisa bayar pajak. Kalau mau bayar pajak kan harus ada jelas suratnya kan. Nah, Untuk lampiran bukti-bukti yang kita lampirkan ke penyidik nanti apa aja bang? sudah semua, sudah Apa, semua. ada apa aja tuh bang bukti-bukti yang kita bawa? Ya artinya dari bahwa itu memang tidak bersurat, artinya kan ini dari tim Reforma Agraria sudah menyatakan bahwa tanah 329 itu tidak bersurat. Nota dinasnya sudah keluar. Sudah kita sampaikan. Bahkan di situ juga ada tanda tangan orang-orang PTPN 7, pejabat PTPN 7 menyatakan tanah itu tidak bersurat. Ya kan? Nah, kalau masalah yang perkebunan itu alih fungsi itu sudah kita, kebunnya juga sudah kita ini kan foto, ya kan 135 hektar tersebut. Nah, kemudian masalah pajak juga, ya kan kita sudah dapat ini 2 tahun 2020 dan 21 nggak bayar. Nah, kalau nanti di sini ke perpajakan kan masih bisa ditelusuri lagi. Kalau memang dari tahun 70 itu nggak bayar kan. Nah, Tapi yang jelas yang nggak bayar tuh 2020. 2020 sampai 2021 juga, 21 ya, itu kita positif dapat. nggak bayar Iya, lah nggak ya? bayar. Kita udah ada buktinya, udah kita lampirkan buktinya juga. Itu yang tadi dibayar itu apakah seluas lahan yang mereka kuasai, Pak? Ya sebenarnya kalau pengusahaan HGU 04 itu mereka itu hanya 242 hektar, ya kan? Hanya 225. Nah, itulah yang dimasukkanlah sama mereka. Tapi nyatanya yang digarap ada berapa itu bang? 2.210 hektar. Oke, jadi HGU yang mereka punya itu sebenarnya cuma 200 Ya, hektar, tapi kalau yang- lahan yang digarap sampai ribuan. Sampai ribuan. 2.210 hektar. Nah, artinya HGU yang kita temukan melalui istilahnya aplikasi-aplikasi yang memang disediakan oleh BPN, HGU 04 itu hanya selebar 242 hektar. Nah, itulah yang istilahnya kejanggalan-kejanggalan inilah yang kita sampaikan kepada pihak Polda untuk ditindaklanjuti. Ya kan, kalau penyidik nanti kan lebih leluasa lagi, punya akses yang lebih kan, bisa nanti kesalahan-kesalahan ini bisa kita memberikan bukti awal. Rencana tembusan laporan ini kemana aja, Pak? Ya semua kita tembuskan, ke Jagung kita tembuskan, Pak Presiden kita tembuskan, ya Pak Mahfud MD juga, ya kan, artinya semua kita tembuskan. Sebenarnya juga permasalahan ini sudah sampai ke pusat, ya kan, kemarin sudah dibawa juga oleh DPD seperti Pak Abdul Hakim, ya kan, kemudian Pak Bastian, ya kan, ini sudah juga disampaikan sampai ke DPD, dirapatkan di DPD pusat, ya kemudian juga pihak DPR juga kan, nah ini di Komisi 2, Pak Indro, mereka juga sudah ya istilahnya membawa masalah ini ke pusat tentang itu tadi inginnya pengembalian tanah kepada masyarakat yang berhak, karena ahli warisnya mereka masih ada semua, ahli warisnya masih ada semua. Dari Bandar Lampung, Agung Ilah Sulsaburai TV melaporkan.